Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir atau ada yang sakit hari ini? Hadir, Bu. Hadir semua. Oh, baik. Kalau hadir semua, baiklah pada hari ini kita akan mempelajari tentang tekanan dan penerapannya. Jadi kita akan mempelajari apa itu tekanan, apa-apa saja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nantinya kita akan mempelajari analisis beberapa gambar tentang penerapan dari tekanan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan menganalisis apakah gambar ini kenapa ini bisa terjadi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa bisa memahami apa itu tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu tekanan? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Angel. Tekanan adalah gaya satuan luas. Ya, benar sekali. Kemudian, ada yang tahu apa saja hukum-hukum dalam tekanan zat fluida? Izin menjawab, Bu. Ya. Silakan, Seri. Hukum Pascal, hukum Archimedes, dan hukum Boyle. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Kemudian, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Absen nomor 1 sampai 5 adalah kelompok 1, 6 sampai 10 itu kelompok 2, setiap kelompok terdiri atas 5 orang, dan seterusnya berdasarkan absen ya, 5-5. Nah, sebelum itu, Baik, Bu. silakan perhatikan video berikut ini. Video tadi, nah kelompok yang sudah Ibu bagi tadi diharapkan membuat sebuah grup chat atau berkomunikasi dengan cara apapun mengenai apa yang menyebabkan hal-hal yang terjadi pada video tadi. Baik, Ibu akan memberi kalian waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi. Dan LKS-nya sudah Ibu berikan sudah Ibu kirim di grup WA. Jadi bisa dilihat di LKS ada 3 kolom. Itu ada kolom gambar, kemudian ada pertanyaan, kemudian analisis. Nah, kalian isi di bagian analisisnya apa yang menyebabkan seperti pada video tadi bisa terjadi. Analisis berdasarkan pembelajaran tekanan yang sudah kita pelajari.
Silakan sekarang jam 8.30. Nanti jam 9 diharapkan semua kelompok sudah selesai untuk berdiskusi. Baik, Bu. Bagaimana kelompok 1? Ada masalah? Kelompok 1? Ada, Bu. Apa? Ini di LKS ada gambar itu. Bagaimana, Bu? Apakah harus digambar atau kolomnya bisa dihilangkan? Oh, jadi pada kolom 3 itu, jika di LKS itu ada gambar, maka kalian bisa buat aja tulisannya kayak balon udara atau ada dongkrak gitu. Buat aja tulisannya tanpa harus menggambarnya di kolom gambar yang, oh ya tadi Ibu lupa bilang bahwa kalian tuh kan menulisnya di double folio. Jadi kolomnya harus persis dengan LKS-nya. Jadi pertama ada nomor, kemudian ada gambar, kemudian analisis. Nah, gambarnya itu kalian tulis saja tulisannya. Balon udara atau yang lainnya seperti itu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini kenapa ya Seri ya kelihatannya kebingungan? Ada masalah? Iya, Bu. Kenapa? Bu. Ya, Bu, apakah setiap gambar ini hanya balon dianalisis oleh satu hukum? Oh, jadi pada setiap gambar nih boleh nih kayak mau analisis pakai hukum yang mana. Misalnya ada gambar dongkrak. Kalau dia nyambung dengan hukum yang lain, boleh kayak analisis dengan menggunakan hukum yang lain atau bisa menggunakan 2 atau sampai 3 hukum asal hal itu berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dan bisa kalian jelaskan. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan jam 9, setiap kelompok diharapkan untuk menyampaikan hasil analisisnya, perwakilannya saja. Dimulai dari kelompok 1. Baik, Bu. Pada percobaan pertama dengan satu paku tekanan besar dan pada percobaan kedua dengan menggunakan 2 paku, hal ini sesuai dengan rumus tekanan, di mana gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Dan mengapa balon udara bisa terbang? Hal ini dikarenakan balon diisi gas yang massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Dan ada juga dongkrak hidraulik yang terdiri atas 2 tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Pada pompa sepeda menerapkan hukum Boyle dan juga menerapkan hukum Pascal, di mana pada hukum Boyle udara dapat masuk ke dalam ban sehingga penghisap ditekan, atau pada saat volume udara dalam tabung pompa mengecil yang menyebabkan tekanan pada katup karet membesar. Dan pada pompa sepeda juga dan pada hukum Pascal, di mana tekanan yang dihasilkan dengan menekan penghisap akan menyebabkan udara di dalam pompa menekan ke segala arah. Sudah, Bu? Baik. Kemudian kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 silakan menyampaikan hasil analisis. Pada percobaan pertama dengan satu paku, tekanan besar, dan pada percobaan kedua dengan menggunakan 2 paku. Hal ini sesuai dengan rumus tekanan di mana gaya berbanding terbalik dengan luas penampang, sehingga dapat disimpulkan semakin besar luas penampang, maka semakin kecil pula tekanan, dan begitu pula sebaliknya. Mengapa balon udara bisa terbang? Dikarenakan balon diisi gas yang massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis udara di atmosfer.
Dongkrak hidraulik yang terdiri atas dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Masing-masing ditutup dan diisi air. Mobil diletakkan di atas tutup tabung yang berdiameter besar. Jika kita memberikan gaya kecil pada tabung yang berdiameter kecil, tekanan akan disebarkan secara merata ke tabung besar tempat diletakkan mobil. Pada pompa sepeda ini menerapkan hukum Boyle. Udara dapat masuk ke dalam ban ketika penghisap ditekan atau pada saat volume udara dalam tabung pompa mengecil yang menyebabkan tekanan pada katup karet membesar. Pada pompa sepeda juga menerapkan hukum Pascal di mana tekanan yang dihasilkan dengan menekan penghisap akan menyebabkan udara di dalam pompa menekan ke segala arah. Udah, Bu. Baik, ternyata jawaban kalian serupa, tapi semuanya sudah menjawab dengan benar. Nah, jadi benar bahwa pada balon udara itu berlakunya adalah hukum dari Archimedes, di mana gas yang dimasuk ke balon udara yang diisi gas itu memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis udara, sehingga dia itu menjadi pengapung. Nah, pada paku tadi itu berdasarkan rumus tekanan di mana luas berbanding terbalik dengan gaya. Jadi digunakan satu paku, maka tekanannya itu kan kecil. Maka luasnya kecil sehingga tekanannya besar. Karena tekanan besar, maka balon tersebut menjadi pecah. Dan begitu juga sebaliknya terjadi pada balon ketika diletakkan pada paku yang banyak. Nah, kemudian pada pompa itu hukum Pascal, dan pada dongkrak hidrolik hukum Pascal. Nah, kemudian Ibu akan memberikan karya soal evaluasi. Jadi silakan persiapkan kertas jawaban kalian, kertas double folio. Bagi yang sudah selesai nanti, bisa memfoto jawabannya dan mengirimnya di grup kelas kita. Dan jangan lupa untuk menulis nama dan kelas. Ibu beri waktu selama 20 menit untuk menjawabnya. Dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Silakan mengerjakannya. Kalian sudah mengirimkan semua hasil evaluasi kalian. Jawaban dari soal evaluasi sudah dikirim semua dan sudah 20 menit, jadi waktunya sudah habis. Baiklah, jadi pada hari ini kesimpulannya adalah tekanan merupakan gaya persatuan luas. Contohnya adalah balon yang dipukul pada satu paku dan balon dipukul pada paku yang banyak. Di mana ketika satu paku, maka balon itu akan pecah karena luas tadi kan berbanding terbalik dengan gaya. Satu paku memiliki luas penampai yang kecil sehingga memiliki tekanan yang besar sehingga balon akan pecah. Sedangkan pada paku yang banyak, ketika balon dipukul tidak akan pecah karena paku yang banyak ini memiliki luas penampang yang besar sehingga memiliki tekanan yang kecil. Nah, kemudian pada balon udara itu berlaku hukum Archimedes di mana gas pada balon udara lebih kecil atau massa jenis gas pada balon udara yang diisi gas memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis udara. Kemudian pada dongkrak hidrolik ini ada hukum Pascal. Kemudian pada pompa tadi contohnya itu merupakan contoh dari hukum Pascal dan hukum Boyle. Jadi diharapkan bagi siswa tidak hanya melihat penerapan-penerapannya dari yang kita pelajari sekarang saja, tapi juga melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari kalian bisa kalian lihat. Dan bisa diperdalam lagi ilmunya. Jadi tetap semangat belajar meskipun kita sekarang di tengah-tengah pandemi.
Ibu tahu ini cukup sulit, tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Terima kasih. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.